Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel NG Entertain. Hari ini kita akan bahas masalah ekonomi bisnis ya. Dan hari ini juga saya kedatangan tamu dari Jakarta Pusat, yaitu Mas Irwan. Selamat sore Mas Irwan. Sore Mas Edi, alhamdulillah bisa ketemu ya kita. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Iya, kabar sehat ya di saat pandemi seperti ini. Alhamdulillah. Semoga iya. Mas Edi juga sukses terus Iya. dalam membangun bisnisnya. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya nih, masalah kan Mas Irwan kan dari sarjana ekonomi ya. Mungkin kurang lebihnya untuk masalah bisnis, sistem-sistemnya, strateginya dan lain-lain mungkin udah paham ya. Barangkali saya juga suatu saat bisa punya perusahaan, saya juga bisa belajar dari Mas Irwan ya. Nanti saya akan tanya nih mengenai manajemen bisnis ya. Manajemen bisnis di dalam sebuah perusahaan atau merancang sebuah perusahaan yang akan kita bahas nih. Pertama ini ya, yang benar-benar saya tanya itu yang lebih penting ya, cara membangun bisnis dari nol itu konsepnya seperti apa sih ya? Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan ini sangat bermanfaat gitu ya buat para pemirsa semuanya gitu ya. Para pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya gini Mas Enji, dalam sebuah bisnis itu tentunya yang dikejar adalah profit ya. Keuntungan. Iya. Semua pembisnis itu yang dicari adalah profit, keuntungan. Keuntungan. Tentu dengan cara masing-masing itu mendapatkan keuntungan itu. Ada juga yang mendapat keuntungan itu dengan cara dari nol yang tadi apa yang disampaikan. Iya. Nah, itu lalu seperti apa untuk mencapai dari modal nol sehingga terbentuk sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan atau mungkin profit lah yang modal. Istilahnya gini, memang ekonomi intinya prinsip ekonomi itu sekecil-kecilnya modal, tapi sebesar-besarnya keuntungan. Itu dasarnya begitu tuh. Iya. Modal kecil tapi keuntungan mesti besar. Itu intinya gitu ekonomi. Nah, kita sekarang akan membahas nih masalah modal nol gitu. Nah, di zaman serba digital sekarang ini, dengan modal nol itu bisa tercapai dan bisa terwujud karena memang serba digital seperti ini gitu. Jadi online gitu ya, berbasis online. Banyak sekali, ada yang berbasis online, ada yang berbasis door to door dan sebagainya gitu. Itu kan bisa seperti itu. Nah, tapi dari situ semua itu kan harus punya skill. Skill ya. Gitu kan. Awalnya kan dari skill dulu nih. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya keahlian yang memang bisa untuk mencapai tujuan, gitu kan? Ya tentunya juga tidak akan berhasil dengan modal nol ini. Iya. Itu barangkali seperti itu pendapat saya Pak Enji. Nanti kita coba kembangkan supaya lebih detail lagi lah. Terus ini nih ada dua dari konsep ini yang akan saya tanya. Kan membangun bisnis dari nol dan modal besar. Setahu saya bukannya perusahaan itu kayak kantor-kantor mewah, perusahaan-perusahaan seperti Indofood dan lain-lain itu harus membutuhkan modal yang sangat besar. Apakah dia terbentuk dari nol juga? Apa gimana? Sebuah perusahaan menjadi besar, dia itu berawal dari nol juga. Nggak langsung dia pemilik saham yang besar atau miliarder langsung membangun. Nah, ketika dia sudah mendapatkan modal dan dia punya konsep, itu yang penting konsep bisnis dia apa ini, gitu kan? Konsep bisnis dia apa? Kalau ketika konsep bisnis sudah ketemu, kemudian apa produk yang akan kita jual, sehingga dia akan mempunyai satu konsep di mana dari sisi SDM itu tentunya diperlukan juga orang-orang yang memang betul-betul sesuai dengan konsep. Kemudian dari barang produksi, mesin-mesin manufaktur, nah itu kan semua terkait semua. Itu kan butuh modal besar. Tapi untuk menuju ke situ semua, mereka kan dari nol dulu. Dia mempunyai cadangan-cadangan
devisanya dia gitu Iya. di perusahaan. Cadangan itu dia kumpulkan, kemudian dia bisa dijadikan sebuah jaminan dan sebagainya. Iya. Nah, tapi yang penting adalah konsep bisnis dan konsep marketingnya juga harus jelas semuanya. Kayak semacam finance juga harus kita ajak kerjasama ya dengan bank atau gimana mungkin. Iya. Nah, kalau di dalam sisi kita bicara masalah finance, nah finance ini juga sistemnya juga mesti diperbaiki juga. Oh. Perusahaan-perusahaan juga mereka begitu, gitu kan. Semua finance ini yang paling utama, gitu kan. Paling utama di finance. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita membangun bisnis dari nol, terus kemudian kita menjadi besar, itu harus menggunakan konsep dan sistem yang jelas. Tanpa itu semua, itu tidak akan berjalan dengan baik. Ditambah dengan SDM yang skillnya yang kualitasnya bagus, kualitasnya yang oke. Itu intinya seperti itu. Gitu. Tapi terus pengawasan juga penting. Pengawasan ya? Pengawasan dari segi aspek apa? Dari sisi misalnya dari manajemen nih. Manajemen kan di situ kan ada orang-orang, ada karyawan yang mereka itu juga skillnya kan berbeda-beda. Iya, betul. Mungkin dari sisi kejujurannya. Nah, itu semuanya kan harus diawasin juga. Dari produk, kualitas produk, itu harus ada controllingnya juga. Semuanya itu harus lengkap sekali, sehingga akan menjadi sebuah produk yang berkualitas tinggi, nilai jual tinggi, modal kecil, tapi nilai jualnya tinggi, kualitasnya bagus, sehingga masyarakat menerima produk yang kita keluarkan. Gitu. Ini tadi ada yang agak ragu nih. Saya mau bertanya ini tadi memperbaiki finance kan soalnya gini, perusahaan itu kan belum dibentuk. Kenapa ada perbaikan finance? Itu perbaikannya di mana? Oke, berarti kita bicara perusahaan yang belum terbentuk. Iya, Nanti kita perusahaan belum terbentuk. Kalau perusahaan belum terbentuk, berarti itu masih sifatnya pribadi ya. Pribadi ya. Gitu. Misalkan saya nih, saya ingin membangun sebuah bisnis. Bisnisnya seperti apa? Kalau bisnisnya masih bisnis sifatnya sifat online, sifat yang kecil-kecilan, itu tentunya tidak perlu namanya konsep finance yang lengkap. Tapi kita kan mau bicara ke finansial. Karena setelah dari nol kemudian kita besar yang tadi dicontohkan seperti Indofood. Nah, itu finansialnya yang dikedepankan, yang diperbaiki. Betul. Seperti itu. Betul. Makanya ketika perusahaan sudah besar, kita jangan terlena. Jangan terlena, jangan diem. Wah, kita selalu. Kenapa jangan terlena, Mas? Ya karena kalau kita terlena, kompetitor banyak. Gimana mau naik menyerang kita? Betul. Produk juga akan terus bersaing. Betul. Kalau kita terlena, kita tidak punya inovatif, otomatis produk kita akan kalah. Perkembangan berarti ya? Betul. Inovatif, terus kreativitas dalam sebuah menciptakan produk itu penting. Penting. Sebuah perusahaan. Siap. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam sebuah perusahaan. Terus kemudian ada satu yang paling penting juga dalam sebuah perusahaan supaya perusahaan itu bisa menjadi besar. Teamwork. Tim kerja. Kerjasama itu. Karena ibaratnya sebuah perusahaan itu kayak mesin. Benar. Mesin kalau nggak ada order dia satu hilang aja. Dia seolah dia jalan pelan. Kemudian kalau ada satu spare part yang udah aus, tiba-tiba di sini ada masalah. Jadi semuanya itu harus seimbang. Mendukung ya. Saling mendukung. Mendukung. Satu sama lain. Betul. Gitu. Sehingga ketika ada demand, permintaan dari luar produk kita sudah siap semuanya. Nah, itu kan dampak dari kekuatan dari skill dan kekompakan teamwork dari sebuah SDM yang ada di perusahaan itu. Sehingga ketika ada demand permintaan dari luar, ya supply kita cepat. Ini penting juga untuk bisa diterapkan di sebuah perusahaan. Betul. Ini kalau perusahaan ini udah terbentuk ya. Nah, tapi kalau memang perusahaan belum terbentuk, itu berarti modal hanya modal pribadi. Pribadi. Modal pribadi. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Terus ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perencanaan dan perancangan manajemennya itu seperti apa sih setelah perusahaan itu baru terbentuk? Pertama itu gini. Dalam sebuah perusahaan itu mesti ada namanya perencanaan manajemen. Karena di sini penting sekali. Perencanaan ini di dalamnya itu ada persiapan untuk SDM.
kita menyiapkan SDM, kita menyiapkan barang-barang, kita menyiapkan marketing, Iya, betul. kita menyiapkan tim-tim leader yang memang betul-betul solid. Nah ini perencanaan ada di sini semua nih, di manajemen Cukup perencanaan. sulit juga berarti ya yang harus kita siapkan itu. Secara teori kelihatannya sih sulit ya, Iya. tapi nanti ketika sudah di lapangan dan mereka sudah bekerja semua, itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Makanya pentingnya leader nih. Nah, leader yang harus bisa nih membuat satu perencanaan yang baik. Kalau leadernya tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak punya memberikan kekuatan wibawa kepada anak buah, nah ini akan mengurangi loyalitas dari sebuah teamwork SDM yang ada di perusahaan itu gitu. Ini ada 2 pertanyaan dari yang tadi perencanaan dan perancangan manajemen ya. Yang saya akan tanya itu dari teamwork atau dari segi karyawan itu, yang menurut Mas Irwan yang dibutuhkan itu dari segi pengalaman dia tidak berbasis, ataukah dari segi detail dia berbasis gitu. Iya, betul. Menurut Mas Irwan. Bagus sekali nih pertanyaan. Pertama gini, rekrutmen seorang SDM, karyawan, itu tentunya yang dicari diperlukan di posisi apa? Gitu. Tergantung dari posisi dia ya, yang betul. kemampuannya dia ya. Nah, betul. Ketika dia masuk di posisi dia sebagai controlling, berarti dia punya skill di bidang controlling, kualitas, kontrol kualitas. Dia mampu dalam hal segala itu. Benar. Dan dia mampu memberikan satu kepercayaan yang dia diberikan, sehingga dia memberikan kepuasan terhadap perusahaan. Iya, benar. Itu skillnya di situ. Iya. Jadi tergantung kemampuannya sendiri sih. Pengalaman mungkin. Karyawan, iya. Nah itu pengalaman penting. Pengalaman ya, yang diutamakan ya. Itu pengalaman penting. Sangat penting sekali pengalaman itu. Terus ini Mas, tadi kan masalah pengalaman dan titel. Kadang saya melihat suatu perusahaan itu yang dicari dia tidak butuh pengalaman. Contoh, dia anak SMA nih, pengalamannya banyak, tapi si pengusaha atau HRD itu malah yang dicari titel, sedangkan dia pun orangnya baru, biarpun lulus S1 atau S2 tapi pengalamannya masih 0. Itu kalau Mas Irwan bisa menjelaskan nggak seperti itu? Terima kasih. Iya. Ini kalau di sebuah perusahaan itu rata-rata namanya mencari tenaga kerja fresh graduate. Jadi yang baru-baru lulus, yang baru selesai kuliah, atau yang baru selesai SMA, SMK, itu fresh graduate. Apa yang dicari? Owner ini bisa membentuk karyawan-karyawan yang baru lulus. Misalkan ini seorang owner itu bisa membaca orang ini, kalau saya bentuk, ini akan jadi seperti ini. Dia posisinya pasnya di sini. Nah, terus kemudian dari sisi kenapa yang punya katakanlah punya gelar ya, sarjana S1 lah, dia sebetulnya dari sisi pendidikan ini dicari dia punya kemampuan. Kemampuan. Kemampuan dalam bergaul, kemampuan dalam berbicara. Artikulasinya bagus dan sebagainya. Ketika melobi dan sebagainya dia mampu. Ketika bernegosiasi dia mampu. Itu betul. Tetapi dari segi pengalaman dia nggak punya. Nah itu sulit itu. Saya untuk artikan coba. Nah ini penting dalam sebuah perusahaan itu harus dibangun seperti itu. Kemudian kenapa mencari yang fresh graduate? Karena dari satu sisi dari salary itu kan jadinya kan masih murah. Benar. Bahasa gitu. Betul. Dan dia belum masuk tahap orang-orang ahli, orang-orang yang punya skill bagus, yang dibayar dengan biaya mahal, biaya besar gitu. Betul. Nah, tetapi dia bisa dibentuk oleh perusahaan sehingga dengan biaya murah, tetapi bisa membentuk
orang yang nanti akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Seperti itu kira-kira. Berarti saling mendukung ya? Betul, saling mendukung. Iya. Gitu kan. Dari sisi perusahaan mendapatkan karyawan calon tenaga kerja yang murah. Iya. Gitu kan. Nah, kemudian perusahaan punya konsep. Kedepannya perusahaan akan jadi seperti ini. Nah, makanya dia harus menciptakan, memberikan satu konsep, memberikan satu pengalaman yang baru buat karyawan-karyawan yang masih fresh ini gitu kan, yang masih muda-muda ini. Siap. Supaya dia nanti akan ketika dia sudah mencapai di satu titik bisa dilepas, bisa dilihat loyalitasnya terhadap perusahaan. Nah, kejujuran dan loyalitas ini akan diperhitung karena intinya sebuah perusahaan itu kepercayaan. Kepercayaannya ya. Itu makanya mesti dibentuk. Sulit untuk mencari orang-orang seperti itu. Iya. Kalau kita misalkan kalau yang sudah jadi nih, skillnya udah oke, kualitas bagus, ilmunya banyak, terus kemudian kita rekrut, pasti ada hitung-hitungan dong. Saya mau digaji sekian. Saya punya ahli seperti ini. Tapi itu nanti akan diperlukan orang seperti itu. Nanti akan diperlukan orang seperti itu. Karena apa? Kita mengejar ilmunya dia. Iya, betul. Nah, itu seperti itu kira-kira. Siap. Terus untuk poin selanjutnya, di dalam sebuah perusahaan yang sudah terbentuk, ini kan baru ya, perusahaan itu baru terbentuk. Strategi market dan promosinya itu seperti apa sih? Gitu. Saya pengen lihat, ambil satu sampel gitu. Bisa dijelaskan mungkin. Jadi perusahaan ini sudah terbentuk ya. Baru terbentuk dan berjalan gitu. Jalan. Nah, kita memang kalau bicara masalah seperti ini, kita ini kan akan menemukan satu pola. Di mana pola ini perusahaan apa sih yang akan dibangun seperti ini? Kan kita misalkan contohnya produk-produk kita bisnis di bidang pakan burung lah kata gitu ya. Nah, bisnis pakan burung ini juga tentunya dia itu kan berarti mesti banyak konsep-konsep promosi. Konsep-konsep promosi, konsep publikasi dan event-event yang mesti diperbanyak. Benar. Karena ini kekuatannya di sini. Kekuatannya di sini. Gitu kan. Nah, setelah kita membuat satu kegiatan-kegiatan promosi, publikasi, terus kemudian event-event, tentunya kan harus didukung dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Benar. Sales ya. Gitu. Itu berarti sales di market ya, marketing gitu. ya. Marketing. Yang fake, yang berani di lapangan gitu kan. Istilah itu face to face gitu, negosiasi dan sebagainya, ini penting. Nah, sales ini mesti orang-orang yang betul-betul tahan banting di lapangan. Benar. Penting sekali. Makanya itu untuk marketing dan promosi tadi yang nanti kan akhirnya kan terkaitnya ke sana gitu. Nah, ini ketika ini sudah terbangun semuanya, baru kita masuk kepada sistem membangun sistem keuangan. Yang lebih baik lagi, karena pun sudah mulai besar tuh. Betul. Semakin perusahaan besar akan semakin menyulitkan juga untuk mengkoordinasikan semua dari sisi keuangannya. Makanya mesti ada informasi keuangan yang jelas. Betul. Di situ. Siap. Selanjutnya poin keempat, pertanyaannya sih sangat mudah ya. Apakah riset pasar target itu diperlukan? Sangat diperlukan sekali. Sangat ya. Ini luar biasa ini. Betul. Riset perusahaan itu nanti akan membangun sebuah brand, brand produk kita. Misalkan kita yang pertama kita sebar dulu. Survei pasar inilah yang biasa dulu ya. Betul. Survei misalkan ini di sini di pasar ini lagi laku apa nih? Gitu kan. Pasar ini yang lagi laku apa nih? Pasar ini lagi laku apa nih? Nah, itu kita kumpulkan. Database ya? Database. Kita nggak boleh melupakan, nggak boleh istilahnya itu bahwa ini mah yang menggampangkan lah gitu. Jangan seperti itu. Benar. Riset itu penting. Karena untuk mencapai satu di mana kita bisa mengambil kesimpulan. Leader itu harus punya ini. Nah,
Kesimpulan itu dari survei di lapangan itu, di riset di lapangan itu. Iya. Makanya tim-tim di riset di pasar ini dia harus dibekali juga. Iya, betul. Bekali juga dengan konsep-konsep yang harus kamu sampaikan seperti apa di lapangan gitu. Jadi ini penting juga di lapangan. Iya, betul. Berarti harus bisa pasar dan target itu harus bisa membaca peluang pasar, target, strateginya juga seperti apa ya. Nah itu. Iya. Enggak sembarangan asal bikin tas buat bikin apa, jual. Kan banyak perusahaan yang collab seperti itu ya. Kalau sekarang ini gini, semakin perusahaan itu berinovasi, iya benar, maka dia akan sebagai pemenang. Semakin perusahaan berinovasi dia akan sebagai pemenang. Nah, jadi sebetulnya dalam konsep pemasaran gitu ya, itu yang unggul itu yang selalu dia berinovasi. Oh, berinovasi. Cuma kadang-kadang diikuti oleh orang-orang yang mengikuti kita. Oh, iya. Makanya banyak yang membajakan. Oh iya, pembajakan. Dia bikin perusahaan baru lagi karena sudah tahu struk dan manajemennya, sistemnya ya. Nah itu. Iya. Tapi ketika kita selalu berinovasi, berkreativitas, kemudian menciptakan produk-produk baru. Nah, terus kemudian kalau memang di sini sudah full gitu kan, kan ada tuh sebuah bisnis, kita udah di sini terus, tiba-tiba diikutin lagi gitu kan. Jadi pasarnya itu. Nah, kita mesti buka lapangan pekerjaan yang baru, buka bisnis yang baru gitu kan. Karena nggak bisa kita harus duduk di sini, di produk ini di bisnis ini terus, tapi kita harus berani merambah ke bisnis yang lain. Oh, gitu. Supaya nanti bisa saling mengisi. Gitu. Ini kita udah luas ini bahasannya nih. Iya. Ini berbicara inovasi, bukannya sebuah produk itu harus ada satu atau dua produk yang konsisten. Jadi dalam arti konsisten itu sebagai maskot dalam sebuah perusahaan itu gitu. Contoh Indofood itu maskotnya produk apa gitu. Yang dari awal sampai akhir sampai sekarang itu dia tidak berinovasi, tapi brand tersebut sampai sekarang pun dia masih ada dan dia bentuknya itu hanya itu aja gitu. Produk konsisten. Itu gimana kalau kayak itu masuk ke strategi ya. Iya. Strategi pemasaran. Iya. Strategi pemasaran itu udah masuk ke strategi pemasaran. Karena biasanya kalau ketika dalam sebuah perusahaan katakanlah perusahaan retail, dia itu kan menciptakan banyak produk. Iya, benar. Gitu. Tentunya dia harus ada produk yang harus diunggulkan. Hampir semua perusahaan seperti itu. Harus ada produk yang diunggulkan. Seperti contoh yang tadi sampaikan Indofood. Pertama kali Indofood yang keluar, itu adalah Indomie. Indomie itu Indomie di mana-mana orang bilang Indomie. Ini brand. Brand produk. Ini akan menjadi leader semuanya. Leader ke semuanya. Nanti tinggal turunan-turunannya. Nah, tetapi Indomie ini dia nggak bisa berjalan sendiri. Pasti ada yang ngikutin kompetitor. Iya, betul. Gitu. Ini yang selalu yang akan merancang, yang mengancam bisnis mengancam gitu, mengancam produk kita dengan mungkin kualitas hampir sama. Terus kemudian mungkin dia akan dilebihkan dari volume isinya dan sebagainya, tetapi dan rasa yang akan menjadi unggul. Gitu kan? Betul. Rasa yang unggul, nggak bisa, yang lain nggak bisa mengikuti seperti ini. Karena dia punya resep tersendiri, gitu kan. Begitu juga misalnya di produk-produk yang lain. Iya, betul. Nah, unggulnya di sini satu, harus ada produk kualitas yang berarti tinggi, ya, kualitas yang konsisten dan benar-benar itu sebuah produk yang utama dalam sebuah brand itu ya. Iya, betul. Nah, ini penting. Iya, benar. Dalam sebuah perusahaan itu mesti ada satu produk atau dua produk yang dijadikan unggul. Iya. Produk unggulan. Iya. Misalnya itu produk unggulan, sehingga di sini akan menciptakan satu image, brand image sebuah produk, image konsumen, benar. yang ada produk yang luar biasa nih, kualitas satu ini di mana-mana pasti unggul. Orang akan bicarakan terus nih produk ini satu ini nih, pakai yang ini aja, itu akan terus dibicarakan. Iya, betul. Sekarang lanjut ke poin 5 ya. Ini masalah pengelolaan ya. Yang akan saya pertanyakan, pembentukan dan pengelolaan manajemen di dalam sebuah perusahaan itu singkatnya seperti apa sih? Pertama, yang penting adalah ada
pemilik ya. Iya. Pemilik ini yang mereka punya konsep pengelolaan manajemen, dia punya keinginan pengelolaan manajemen ini lebih baik. Tentunya kan dia akan membentuk satu tim. Oh iya. Tim di mana supaya bisa mencapai tujuan. Iya, benar. Karena semua manajemen itu ada tujuannya. Maksudnya tujuannya karena itu seperti roda, seperti sebuah mesin, dia akan bergerak semua untuk mencapai satu tujuan. Dan semuanya tim ini harus orang benar-benar memahami. Iya, betul. Memahami dalam pengelolaan manajemen. Iya, betul. Dan itu mesti rapi. Iya, betul. Sistematis, konsep juga bagus, sistem bagus, dan semuanya itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah mencapai itu semuanya, tujuan perusahaan yang ingin dicapai akan terwujud. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti emang harus benar-benar orangnya ahli di bidangnya. Dan tadi berbicara rapi pengelolaan itu, kalau kita asal sembarangan gini-gini, dia bisa hancur-hancuran apa gimana ya? Nggak bisa. Itu harus terstruktur mungkin ya? Betul, terstruktur, rapi, terukur, terorganisasi dengan baik, organisasinya juga jelas, dan itu semuanya akan membentuk satu kekuatan. Gak bisa kita sembarangan, malah nanti malah salah kita merekrut orang aja yang bukan ahlinya. Wah, itu bisa menghancurkan semuanya. Tapi kalau pemilik sebuah perusahaan, komisaris itu tidak, dia hanya mempunyai modal besar, tapi untuk membentuk sebuah perusahaan itu tidak punya kemampuan, itu bagaimana tuh kalau kayak begitu? Kan banyak ya yang kejadian. Banyak ya. Dan ini memang sudah dilakukan sama pengusaha-pengusaha besar. Contohnya seperti, saya ingin sedikit ya, saya pernah baca buku dari Insinyur Ciputra. Insinyur Ciputra ini, almarhum ini, dia membangun sebuah bisnis dari nol juga sama. Kemudian dia punya Pembangun Jaya Ancol tuh, itu hasil karya dia itu. Pembangun Jaya Ancol tuh. Nah, kemudian setelah dia mencapai satu titik puncaknya, makanya ada titik puncak tuh, titik kulminasi namanya itu, di mana orang akan stagnan, bisnis dan semuanya itu akan stagnan, kemudian dia akan turun. Ada titik kulminasi. Betul. Nah, dari situ kemudian Insinyur Ciputra itu dia berpikir mengembangkan diri. Apa yang dikembangkan dia? Yang dikembangkan dia adalah bagaimana karyawan-karyawannya, SDM-nya dia mampu berbisnis. Betul. General manajernya dia dijadikan dijadikan seorang direktur utama. Betul. Karena dia sudah di SDM-nya sudah dilatih. Betul. Sudah disekolahkan, sudah sering-sering ngadain pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sehingga dia mampu dan dia cocok sebagai leader, sebagai direktur utama. Nah, dari situ Insinyur Ciputra ini dia membangun sebuah namanya bisnis entrepreneurship. Bisnis kewirausahaan. Jadi semua karyawannya, siapapun yang terlibat di dalam perusahaannya dia, silakan berwirausaha masing-masing. Saya punya modal nih. Nah, gitu. Tapi sudah dibekali dulu. Dibekalinya apa? Ilmu, SDM, loyalitas, kejujuran dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi ketika si pemilik modal punya diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, betul. Dia sudah percaya. Ini silakan kamu kelola. Kamu ada bisnis apa? Nih uangnya. Saya nyimpan uang saham di sini, investasi di sini. Sekian miliar misalnya. Nah, itu nanti silakan. Berarti kita itu modelnya seperti poin ke-1 ya, komitmen, profesional, kepercayaan ya. Itu ya. Semua itu tiga-tiganya itu prinsip tersebut emang dalam benak sebuah jiwa seseorang itu harus dipakai dan harus di upgrade. Kalau bahasa sekarang itu setiap orang karyawan itu mesti di-upgrade ke ahli skillnya skillnya, kualitasnya, semua harus begitu. Itu supaya bisa menghasilkan perusahaan juga yang berkualitas. Ini ada satu pertanyaan yang terakhir. Tadi kan berbicara masalah analis SDM ya. Contoh gini, sebuah perusahaan atau sebuah owner, dia mengambil kesimpulan tanpa dia sadari
bahwa dia punya planning bisnis yang mantep. Contohnya, kita kan belum tahu tuh bisnisnya itu. Tiba-tiba dia bekerja sama dengan bank, itu kan finance ya. Terus mereka itu ngambil tes berapa M, tiba-tiba sebulan, 2 bulan sampai setengah tahun atau setahun dijalankan, bangkrut deh atau gimana. Itu kebijakan, bukan kebijakan ya, konsep seperti itu supaya tidak banyak pengusaha-pengusaha yang terjun bebas dan ujung-ujungnya banyak hutang. Itu gimana sih Mas? Coba saya ingin tahu gitu. Supaya benar-benar dari nol tuh dari nol gitu, tanpa harus orang kan ngambil dari bank minjem sampai berapa M. Saya maunya itu pengusaha itu low. Jadi low itu dia santai gitu. Kita menikmati dan mengembangkan dari kecil gitu. Mungkin ada konsep terbaik gitu buat partner atau rekan-rekan kita gitu. Jadi kita kembali lagi kepada apa namanya itu kan ke modal ya. Iya, modal. Kita sebetulnya ini bicara dalam hal modal. Kalau kita bicara modal, kita ada dua alternatif dalam hal permodalan. Iya, betul. Pertama modal pribadi dan yang kedua adalah modal pinjaman. Pinjaman ya. Gitu. Ada dua tuh. Oh, ada dua ya. Iya, ada dua, modal pribadi dan modal pinjaman. Iya. Makanya kalau sebuah perusahaan itu sudah memutuskan untuk berinvestasi, tentunya dia kan harusnya dia harus sudah punya konsep dong. Iya, betul. Si pengusaha juga harus punya konsep dong. Iya, betul. Jangan sampai ketika dia sudah pinjam ke bank, kemudian bisnisnya nggak jalan, bangkrut, malah pada akhirnya punya utang banyak di bank. Nah itu kan nggak boleh terjadi seperti itu. Iya, betul. Nah makanya kan mesti dikonsep dengan matang. Iya, betul. Jadi itu harus itu nggak harus dikonsep dengan matang banget. Nah kebanyakan kenapa mereka pinjam uang terus kemudian bangkrut dan sebagainya, itu tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang bagus. Iya. Gitu kan. Kalau SDM-nya bagus, teamwork-nya bagus. Iya. Terus kemudian Marketnya analisis juga, pasarnya bagus, marketing juga tertarget bagus. ya. Terus kemudian punya target-target yang bagus. Iya. Itu namanya kebangkrutan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi ya. Terus kemudian menentukan produk juga itu penting juga. Penting ya. Kalau produk yang kita tentukan produk yang nggak laku di pasaran, kita paksakan misalkan. Iya, benar. Ya jangan. Iya, harus menganalisa itu. Analisa dulu. Nah ini penting. Nah makanya kalau saya begini, ketika kita memutuskan untuk pinjam di bank, sebaiknya kita mesti punya cadangan dulu. Oh iya, jadi modal ganda ya? Betul, modal ganda. Harus kita punya cadangan dulu. Iya. Jadi cadangan buat kita itu tidak digunakan untuk usaha, tapi yang digunakan untuk usaha adalah uang pinjaman. Karena uang pinjam ini kan diputar, dikelola dengan baik dan itu ada untungnya. Iya, betul. Nah keuntungannya itu kan buat membayar pokoknya sama bayar bunganya. Kan itu kalau itu berbicara kalau perusahaan sudah maju itu ya. Betul. Bermain bank gitu ya. Betul. Kan tadi kan ada disampaikan pertanyaan Pak Denji kan kalau misalkan pinjam ke bank nih pengusaha gitu. Nah, itu kan harus punya konsep gitu kan. Jangan sampai hanya pinjam ya tadi kalau hanya pinjam aja. Kalau nggak dikelola dengan baik ya hancur. Ya, banyak tuh perusahaan yang seperti itu. Betul, karena dia begitu. Dan tentunya juga kembali kepada pribadi pengusahanya juga. Iya, betul. Maksudnya betul, apa gitu. Iya, betul. kan seperti itu gitu. Iya. Tapi kembali kalau memang kita mau bisnis ya harus sesuai dengan konsep yang secara matang. Harus benar-benar secara matang. Bisnis apa nih? Gitu. Jangan sampai bisnis asal-asalan kita pinjem, analisis pasarnya kita kurang tepat, wah udah hancur itu. Iya, betul. Itu analisis pasar yang paling penting. Iya. Luar biasa itu yang harus jeli. Ini memang pengusaha harus jeli. Iya. Intinya harus jeli. Iya. Jangan sampai pinjaman kita udah pinjam tiba-tiba kita nggak bisa kembali pokoknya, apalagi bunganya, udah hancur kan? Iya. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah gitu. Nah nanti tinggal bagaimana kalau misalkan kita pengen modal sendiri, ya kita dikelola dengan baik juga, gitu kan? Iya betul. Jadi dikelola hanya untuk kegiatan bisnis. Iya betul. Itu jangan dikelola bukan buat bisnis tapi misalkan buat jalan-jalan dan sebagainya. Nanti nggak ketahuan itu sirkulasi keuangannya, keluar masuk keuangannya nggak ketahuan nantinya tuh, gitu kan? Harus tercatat semuanya itu. Iya betul.
kalau ada yang nggak tercatat aja, misalkan terlupakan misalkan dari satu posting, udah yang jadi malah jadi berantakan semua. Kira-kira gitu. Mungkin gambarannya. Buat partner bisnis atau rekan-rekan semua, ada apa sambutan atau gimana buat dari Mas Irwan gitu untuk pengembang bisnis atau pengusaha-pengusaha yang baru gitu. Kisi-kisinya mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bang Inji, cukup luar biasa sekali ya. Diskusi kita sore ini nih. Sebetulnya intinya satu. Pertama, ketika kita berani masuk ke dalam bisnis, maka kita harus berani ambil risiko. Risiko ya. Risiko di sini harus dibarengi dengan ketelitian terarah, terukur. Jangan sampai nanti kita hanya berani risiko aja, tapi tidak punya konsep. Jangan seperti itu. Harus semuanya harus terukur dan sebagainya. Sehingga nanti apapun yang sudah kita lakukan dan konsep yang benar, dengan konsep yang bagus, dengan terukur dan terarah, mudah-mudahan bisnis itu akan berjalan dengan baik. Jangan putus asa. Jangan putus asa dan jangan patah hati ketika membangun sebuah bisnis itu bangkrut. Terus lakukan karena sebuah pengalaman itu akan menjadi pelajaran guru yang terbaik. Betul. Buat kita semuanya, buat para pengusaha muda, pengusaha milenial sekarang lagi bertumbuh, silakan berkreasi, berinovasi. Itu aja barangkali Bang Edi. Siap. Saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak atas undangan Mas Irwan di channel NG Entertain. Selalu nanti di-subscribe, jangan lupa ya. Subscribe, like dan komen di channel itu. Oke Bang Inji, terima kasih Bang Inji. Siap. Mungkin bermanfaat untuk kita semua ya, gitu, untuk pemirsa dan partner-partner atau teman-teman atau pembisnis pemula ataupun pembisnis yang baru mau merintis ya. Mungkin Pak Irwan ini pakarnya ekonomi dan bisnis, bisa tadi sudah dijabarkan semua ya. Gitu. Next, ke depan kita akan membicarakan hal-hal yang bermanfaat lagi tentang bisnis untuk kita semua. Salam sukses untuk semua NG Entertain. NG Entertain, oke. Oke.